Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen, and also my dear friends. Thank you for the time and opportunity that has been given to me this morning to talk about Indonesian national heroes. The figure of a hero is those who precisely fight for the rights of the nation and try very hard to empower the nation of Indonesia to become a nation of dignity, prosperity, and a sovereign. A hero is a figure that must be respected. Their existence is very meaningful. Indonesia is a country which has rich history. If you look back, there are so many heroes that have poured out their energy and mind to help us all feel a freedom. Without the heroes, we may still live with misery. Independence was obtained because of the struggle of the heroes. Let us all remember our national heroes and let us reflect, respect, and graduate to the heroes by providing something useful for this beloved nation. Therefore, every November 10th, Indonesia will commemorate the National Heroes Day. It's all meant for us not to forget the struggles of our heroes. Our task is to appreciate the service of the heroes who have fallen and filled the freedom well. We must fill our independences with positive and proud things. We as young people must continue the ideals of the heroes to advance the nation of Indonesia. Ladies and gentlemen, and also my dear friends, this is the end of my speech about the national heroes. Hopefully my speech can be useful to all of us. I apologize if there is any mistakes, and thank you for your attention. From Lafasha Ataya, from Class 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilazi amarona bizifil amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi syahibi syafa'ah wa alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita menjaga amanah. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umatnya yang semoga senantiasa patuh dan taat kepada ajarannya, dan semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, dalam video singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul Menjaga Amanah. Apa itu amanah? Amanah adalah kemampuan menjaga kepercayaan yang diberikan orang lain kepada kita. Misalnya saat kita mendapatkan jadwal menjadi khalifah memimpin doa belajar, atau ketika kita dipilih menjadi ketua kelas, atau bahkan suatu saat nanti salah satu di antara kita ada yang menjadi pemimpin bangsa di masa depan nanti. Menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya itu adalah hal yang penting. Karena jika amanah tidak dilaksanakan dengan baik, tentu saja rasa percaya orang lain kepada kita akan berkurang, atau bahkan dinilai sebagai orang yang khianat. Na'udzubillah. Sifat amanah adalah sifat dan akhlak utama yang dimiliki Rasulullah SAW, sehingga kita sebagai umat beliau sudah sepatutnya meneladani dan menerapkan sifat amanah itu dalam kehidupan kita, seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Teman-teman sekalian, ada sebuah kisah yang menceritakan tentang bagaimana buah manis dari menjaga amanah. Pada suatu hari, ketika sahabat Umar bin Khattab sedang dalam perjalanan, ia melihat ada seorang anak yang sedang menggembala puluhan kambing. Kemudian, sahabat Umar menghampiri anak gembala itu untuk menguji keimanan dan kesalehannya. Sahabat Umar berkata kepadanya, "Nak, saya suka dengan kambing gembalanmu itu. Bolehkah saya membelinya seekor saja? Saya bayar dengan harga 2 kali lipat." "Tidak, Tuan. Saya bukan pemiliknya. Saya hanya seorang budak. Tuankulah yang mempunyai kambing-kambing ini," jawab anak gembala. Umar kembali membujuk, "Tuanmu tidak akan tahu kalau kambingnya kau beli karena kambing peliharaannya sangat banyak." Dengan kesolehannya itu, si anak gembala tidak tergoda. Ia berkata, "Tidak, ia akan tahu jika kambing yang dititipkan padaku berkurang jumlahnya." Sahabat Umar berkata lagi, "Kalau begitu, bilang saja nanti kepada tuanmu, anak kambing itu berkurang 1 karena dimakan serigala." Si anak gembala diam sejenak. Sahabat Umar meyakini kali ini ia berhasil menguji anak gembala. Namun, lalu si anak berkata, "Tuan,
Mungkin pemilik domba ini tidak tahu apa yang terjadi pada kambing-kambingnya, tapi bagaimana dengan Allah? Lantas seketika sahabat Umar menangis, terharu melihat kejujuran seorang anak gembala tersebut. Kemudian sahabat Umar menghampiri tuan anak tersebut untuk memerdekakan anak gembala itu dari perbudakannya. Sang Amirul Mukminin pun melepasnya sebagai hamba Allah yang merdeka. Begitulah teman-teman, hikmah dari menjaga amanah. Sikap amanah si anak gembala tadi dapat membebaskannya dari belenggu perbudakan, sekaligus memberi juga kita pelajaran betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada orang yang menjaga amanah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Aisyah Tukazana dari kelas 6B. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan ridho-Nya bisa berkumpul bersama hari ini. Adapun materi pidato yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang pendidikan moral. Akhir-akhir ini kita sering melihat dan menonton berita mengenai kasus kriminal yang dilakukan oleh sekelompok orang atau anak-anak yang masih sekolah. Bahkan banyak kasus pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak korupsi di antara para pejabat. Semua perilaku buruk tersebut akan merugikan kita semua, khususnya bagi para generasi muda. Perilaku buruk tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan moral di masyarakat. Maka itu penting melakukan pengembangan pendidikan moral dengan cara menanamkannya pada anak-anak sedini mungkin di rumah. Buatlah pelajaran pendidikan moral yang menarik agar anak-anak tertarik dan memahami nilai-nilai yang diajarkan. Mungkin penerapan pendidikan moral ini tidak mudah, tetapi kita jangan menyerah untuk menerapkan nilai moral di keluarga, masyarakat, dan instansi pendidikan agar kita dapat meminimalisir perilaku buruk pada anak-anak dan tidak melakukan lagi di generasi mendatang. Sekian pidato singkat dari saya. Dengan kerendahan hati, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato saya ini. Semoga rahmat Tuhan selalu melimpahi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezekinya dan juga rahmatnya. Kita dapat hadir di sini tanpa adanya hambatan, dan juga jangan lupa kita mengucapkan salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada Islam dan jalan yang benar. Dan juga hari ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini sangat penting bagi umat Islam karena di bulan inilah terjadi peristiwa gajah dan dilahirkannya Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau, kita dapat mengenal Islam dan meninggalkan kekafiran kita. Dan juga berkat beliau, kita dapat mengenal lebih dalam tentang perilaku baik dan benar. Dan juga berkat beliau, kita dibimbing di jalan yang penuh cahaya iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini, ayo kita tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 6, yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Dan juga kita harus mengutamakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul di dalam hati kita sendiri, dan dibandingkan dengan hal duniawi. Karena ingat, dunia ini hanya sesaat dan akhirat itu lebih kekal. Sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, sebelum menyampaikan pidato ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah bilang,
Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama saya Azkia Korunada, kelas 6B. Hadirin yang saya hormati, seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu kita akan hidup bahagia. Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah, seperti yang telah saya sampaikan tadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya adalah ilmu. Hadirin rahimakumullah, mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur, maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Nadine Afifah Azahra dari kelas 6B akan menyampaikan terkait gangguan kesehatan mental atau mental illness. Mental illness atau yang disebut juga dengan gangguan kesehatan mental adalah istilah yang mengacu pada berbagai kondisi yang memengaruhi pemikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi hanya sesekali waktu atau berlangsung dalam waktu yang lama. Untuk memahami lebih dalam, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyebut kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial manusia. Hal-hal ini membantu manusia untuk berpikir, merasa, dan bertindak serta menghadapi stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, seseorang dengan kondisi mental yang buruk akan sulit mengendalikan emosi, stres, serta tidak dapat berpikir, merasa, bertindak, dan membuat keputusan yang tepat. Bahkan, seseorang dengan mental yang buruk pun cenderung memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang di sekitarnya atau kerap menarik diri dari kehidupan sosialnya. Meski demikian, CDC menegaskan, kesehatan mental yang buruk dan gangguan mental bukanlah sesuatu hal yang sama. Seseorang dapat mengalami kondisi mental yang buruk, tetapi belum tentu didiagnosis dengan jenis gangguan mental tertentu. Sebaliknya, orang yang didiagnosis memiliki mental illness pun dapat mengalami periode mental, fisik, dan sosial yang baik. Lalu seberapa penting kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah komponen yang penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia, mulai dari masa anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan seringkali disebutkan kondisi mental pada masa anak-anak dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang hingga dewasa nantinya. Oleh karena itu penting bagi seseorang untuk memiliki mental yang sehat sedari kecil. Dengan memiliki mental yang sehat, seseorang dapat merasakan berbagai manfaat dalam menjalankan kehidupannya, seperti lebih mampu mengatasi stres dan tekanan hidup, sehat secara fisik atau jasmani, dapat menjalin hubungan yang baik dengan manusia, dapat berkontribusi di masyarakat, bekerja secara produktif, dan sadar akan potensi yang dimiliki. Tak hanya itu, kesehatan mental dan fisik pun sangat berkaitan. Seseorang yang memiliki gangguan mental, terutama depresi, dapat meningkatkan risiko berbagai masalah fisik pada masa mendatang, seperti stroke, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Sebaliknya, kondisi fisik yang kronis pun dapat meningkatkan risiko gangguan mental atau mental illness pada seseorang. Oleh karena itu, menjaga mental dan fisik yang sehat sangat penting dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit yang tentu akan mengganggu kehidupan Anda. Lalu bagaimana kesehatan mental di mata masyarakat Indonesia?
Mengutip dari BEM FTUI 2021, kesehatan mental masih menjadi hal yang tabu untuk masyarakat Indonesia. Stigma terhadap pengidap gangguan kesehatan mental di Indonesia masih sangat kuat. Padahal berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, setidaknya ada 45.000 keluarga di Indonesia yang menderita skizofrenia atau gangguan mental jangka panjang. Sayangnya, isu kesehatan mental di Indonesia masih menjadi stigma yang dapat berdampak buruk pada penderita. Misalnya seperti diskriminasi dan dikucilkan dari masyarakat. Stigma ini dapat menghambat kesembuhan dan pemulihan penderita kesehatan mental. Tak hanya stigma saja, ternyata ada beberapa tantangan mengenai isu kesehatan mental di Indonesia. Di Indonesia, informasi mengenai kesehatan mental masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental membuat penilaian masyarakat terhadap pengidap gangguan kesehatan mental menjadi negatif. Akibatnya terjadi salah penanganan terhadap penderita kesehatan mental. Keterbatasan pemahaman dan pengetahuan mengenai kesehatan mental di Indonesia tidak dapat lepas dari nilai-nilai tradisi budaya atau kepercayaan masyarakat. Sebagian masyarakat masih mempercayai penyebab kesehatan mental berasal dari hal-hal supranatural atau tahayul, sehingga pengidap gangguan kesehatan mental menganggap gangguan yang terdapat dalam dirinya adalah aib. Pemahaman ini membuat orang yang membutuhkan bantuan tenaga ahli enggan untuk ditangani. Jarang pengidap gangguan kesehatan mental merasa malu untuk berada di masyarakat. Kesadaran masyarakat yang rendah tidak jarang mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap pengidap gangguan kesehatan mental. Bentuk diskriminasi tersebut dapat berupa perlakuan kasar, penghinaan maupun perundungan. Tak jarang pula masyarakat menjauhi pengidap gangguan kesehatan mental serta keluarganya. Akses terhadap kesehatan mental di Indonesia masih sulit. Anggaran pemerintah untuk kesehatan mental, kapasitas rumah sakit jiwa, serta bangsal psikiatri di rumah sakit umum masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Di Indonesia ada 8 provinsi yang tidak memiliki rumah sakit jiwa dan 3 provinsi tidak memiliki seorang pun psikiater. Kementerian Kesehatan Indonesia memprediksi setidaknya 90% orang dengan gangguan kesehatan mental tidak mendapatkan akses terhadap perawatan yang memadai. Mengutip dari allodokter.com, gejala mental illness seperti sedih berkepanjangan, kesulitan untuk berpikir atau berkurangnya kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, atau rasa bersalah yang berlebihan, perubahan suasana hati yang ekstrem, penarikan diri dari lingkungan sosial, lelah yang berkepanjangan, dan perubahan pola tidur. Berikut cara menjaga kesehatan mental. Diambil dari helpkompas.com, jalin hubungan baik dengan orang lain. Katakan sesuatu yang positif pada diri sendiri, aktif bergerak dan rajin berolahraga, mempelajari keterampilan baru, bangun kesadaran dan fokus, konsumsi makanan bergizi seimbang dan rehat. Berikut pidato saya tentang gangguan kesehatan mental atau mental illness. Jika ada pernyataan yang salah terkait pidato saya tadi atau apa yang saya terangkan tadi ada yang salah, saya menerima kritik dan saran dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.